Persis istana, jangan Persis Polri. Persis istana aja kita nggak terima informasi itu harus hadir dari tekanan dari luar. Dari kita ini. Kita menentukan masa depan bangsa. Thailand nilai tukar petani itu bisa sampai 120 sampai 140%. Ya, pertama kalau yang tadi hasil diskusi kelihatan ya dari berbagai kelompok, ada buruh, mahasiswa dan juga aktivis ya. Track untuk perbaikan itu ditunjukkan dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan ya, bahwa setiap kebijakan dikeluarkan itu tidak otomatis sukses, itu pastilah, dan itu yang menjadi tugas masyarakat kita semua mengawal itu, karena niatnya baik, memberi makan orang miskin, menaikkan upah buruh, mesejahterakan buruh, memastikan petani punya pendapatannya lebih, untuk meningkatkan daya beli rakyat semua, dan akhirnya industri akan didorong juga untuk bangkit. Kemudian juga saya ingin tegaskan di sini, kita ini darurat impor barang-barang ilegal. Ya, jadi dengan adanya bea cukai yang baru, Kementerian Keuangan yang baru, harus dipastikan barang-barang ilegal itu ya, dengan apalagi yang atau yang resmi tapi sebetulnya semi ilegal gitu, itu menghancurkan industri kita. Ya, dari saya ingin pastikan Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, laksanakanlah amanat itu, memastikan jangan sampai barang-barang itu selama 10 tahun ini mudah sekali masuk ke Indonesia, dan itu menghancurkan industri kita. Kemudian tadi juga ada yang bertanya tentang gerakan-gerakan rakyat, gerakan mahasiswa buruh ke depan begitu. Saya ingin pastikan bahwa khususnya kaum buruh ya, kami ini dari kemarin kumpul dengan 22 seluruh konfederasi ya, dan itu sekitar 200-an federasi di seluruh Indonesia itu sudah membuka jalan dan sudah berdiskusi dengan DPR untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ya, walaupun ada satu konfederasi yang tidak hadir, dan itu kita manfaatin betul. Jadi DPR membuka diri, pimpinan DPR-nya membuka diri, kemudian juga pemerintah membuka diri, presidennya, menterinya sudah membuka diri untuk dialog, yang pada zaman Jokowi itu mustahil ya, itu mustahil. Nah, kenapa dengan dibukanya dialog itu kita harus menggelar demonstrasi? Mungkin Anda bisa lihatlah di YouTube atau di mana, atau di media Anda sendiri, ketika kami mengumumkan demonstrasi, saya rasa nggak ada yang lebih besar dari yang kami lakukan, kira-kira begitu ya. Tapi itu dulu jelas, itu melawan pemerintah yang zolim. Nah sekarang, dulu mau dialog aja nggak berani gitu, dialog aja nggak dibuka, boro-boro mau perbaikan. Nah sekarang dibuka ya. Jadi artinya kita memastikan bahwa kaum buruh Indonesia tidak boleh terjebak dalam tindakan-tindakan politik yang kemudian bisa berujung pada kerusuhan dan sebagainya. Itu kabar buruk buat kita, kalau kerusuhan itu membuat stigma yang buruk juga buat investasi. Industri-industri bisa tutup juga kalau kejadian kayak kemarin berulang terus. Ya, kita demonstrasi boleh, silahkan, saya juga melakukan itu, apalagi di daerah-daerah dengan isu-isu khusus, lakukan itu, tapi sekali lagi dalam kerangka kebijakan, kerangka perbaikan, bukan dalam kerangka ingin huru-hara gitu loh, kira-kira seperti itu. KSPSI, dan saya yakin ya, dari sekitar mungkin 200-an federasi yang ada di, dan 21 konfederasi lainnya, itu tidak akan ikut turun, karena kita sudah dibuka dialog untuk itu. Nah yang tidak ikut kemarin dialog itulah yang kira-kira akan demo, dan saya nggak tahu demonya kok sama dengan yang kita diskusikan. Jadi sebetulnya barangkali punya perspektif partai dan sebagainya, sehingga ingin seperti setengah kampanye dan sebagainya itu. Tapi hati-hati kalau ini terkoneksi dengan yang ingin membuat rusuh, karena tanggal 28 Agustus lalu juga kira-kira seperti itu kan, ada demonstrasi buruh, kemudian siang, kemudian dilanjutkan dengan kerusuhan gitu loh ya, walaupun terdiskoneksi, kita melihatnya terdiskoneksi, mudah-mudahan itu terdiskoneksi ya, tapi itu modus-modus seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan karena sekarang saya udah lihat meme-meme juga yang bukan dari kalangan buruh ya, udah meme-meme untuk datang pada tanggal 30 September itu, yang isinya itu mengerikan gitu. Jadi sekali lagi, rakyat, mahasiswa, buruh, jangan terpancing pada aksi tanggal 30 September. Kita menahan diri, kita tidak usah ikut-ikutan, karena sekarang masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, pemerintah dan DPR sedang mendiskusikan berbagai kebijakan, ini terbuka ya, untuk perbaikan rakyat kita. Saya rasa itu kali ya. Pertama, makan bergizi gratis adalah kebijakan untuk program mulia.
Saya udah katakan, Pak Jokowi meninggalkan sekitar mungkin 20-30 juta orang kelaparan kronis. Orang itu nggak bisa lagi diapa-apain kecuali dikasih makan, ya. Jadi kalau ada orang yang, oh ini kebijakannya nggak betul, buat saya itu jahat terhadap rakyat. Bahwa ada manajemen yang keliru, perbaikilah. Saya minta Prabowo, menteri-menteri yang terlibat di situ, manajemennya. Ya jangan juga kita melupakan kelompok-kelompok yang sebetulnya sudah terbiasa. Ya, kaum buruh sendiri siaplah. Kita biasa ngasih makan sehari 3 kali kok dengan puluhan ribu di pabrik-pabrik dan sebagainya. Barangkali kalau kita juga bagi, tapi bukan minta-minta ya. Artinya kalau kita ditugaskan ini bagian daripada buruh bela negara. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kita itu lanjut terus, pastikan sukses makan beli gratis. Terima kasih. Kita menuntut reformasi. Apakah Soeharto menantang kita? Enggak. Kita akan lakukan reformasi.